Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Hai Brilians, kembali lagi nih, tapi dengan gue star yang berbeda. Siapakah beliau? Pasti Brilian sudah pada tahu semuanya. Bu Nurul Mawadati SPD MPD. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, semoga Bu Nurul memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Mawadati, mengampu mapel biologi, kemudian sebagai staf kesiswaan SMA Negeri 1 Sragen, dan membantu dalam tim penegak disiplin sekolah. Luar biasa, banyak sekali jabatan dari Bu Nurul. Bisa menjadi suri tauladan untuk para guru dan para siswa nantinya biar semakin disiplin kita ya. Oke Brilliance, apa sih topik kita kali ini? Kita akan membahas mengenai sekolah anti perundungan. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam, mungkin Bu Nurul bisa menceritakan konsep dari sekolah anti perundungan itu seperti apa, Bu Nurul? Gini ya Bu Ayu, di mana untuk konsep sekolah anti perundungan ini Bu Nurul cerita dulu ya. Iya, siap. Saat itu sekolah kita pada tahun 2021 itu ada panggilan dari Kemendikbud melalui UNICEF, di mana di situ dari sekolahan harus mengirimkan 2 fasilitator, ya itu yang ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah saat itu Bu Betty yang menjabat. Beliau ndawuhi Bu Nurul sama Bu Ati. Beliau yang Bu Ati itu dari guru BK. Kemudian dari diklat itu berjalan selama selang 3-4 bulan. Dan dari perjalanan di situ kami pada saat melakukan diklat secara daring karena itu habis Covid ya Mbak Bu Ayu nggih, habis Covid, sehingga dalam diklat itu harus mengirimkan sejumlah 30 agen perubahan dan di mana diambil secara random dari kelas 10, 11, 12. Yang kemudian dari kegiatan itu kita harus membuat suatu video karya, lagu, semuanya tugasnya sangat luar biasa saat itu. Kita harus pengambilan video harus berganti-ganti dengan model, topik dan sebagainya. Akhirnya sudah selesai saat itu diklat, terus kami sebagai fasilitator juga mendapatkan suatu sertifikat, alhamdulillah saat itu. Kemudian dari 30 agen perubahan itu juga memperoleh sertifikat. Dan setelah selesai, kemudian dari agen perubahan itu ditunjuk sebagai pioner untuk sebagai penyebar virus dalam hal ini adalah virus positif yang seharusnya nanti biar yang virus negatif akan tertutup dengan adanya dibantu agen perubahan. Jadi konsepnya intinya untuk menuju sekolah yang stop bullying dan agar dalam proses KBM di SMA Negeri 1 Sragen yang pastinya biar bisa berjalan aman, nyaman, bahagia karena kurikulum merdeka Ibu Ayu sehingga semuanya harus merasa nyaman lah, intinya seperti itu. Iya, itu tadi Brilliance. Jadi kita menerapkan kurikulum merdeka, sekolah yang aman, nyaman, ramah, dan di situ tadi ada beberapa best practice ya Bu Nurul yang harus kita up ke sosial media supaya halayak masyarakat tahu seperti ini sekolah anti perundungan gambarannya. Dan tadi Bu Nurul juga menyebut agen perubahan. Mungkin bisa dijelaskan siapa anggotanya dan itu nanti tugasnya apa seperti itu Bu Nurul. Agen perubahan itu merupakan suatu termasuk siswa-siswa atau putra-putri di SMA Negeri 1 Sragen yang terpilih, di mana terpilihnya itu memang kita ambil secara random biar bisa dari tingkatan kelas 10, 11, 12 itu ada semua yang mewakili. Tetapi di sini Bu Ayu untuk pengambilan yang kelas 10 itu memang yang paling banyak saat itu karena nanti untuk meneruskan apa-apa yang ada di dalam agen perubahan itu. Jadi untuk nanti kedepannya menurunkan atau memberikan masukan untuk yang adik-adiknya yang akan datang. Jadi nanti setelah dari kegiatan agen perubahan itu step by step di situ akan ada suatu kegiatan, kemudian ada evaluasi, ada refleksi, dan yang terakhir nanti akan ada yang namanya Roots Day. Roots Day itu merupakan suatu kegiatan kayak kampanye atau
bisa dikatakan deklarasi dalam oh ya bahwa sekolah kita itu memang betul-betul stop anti bullying, maksudnya tidak boleh ada suatu perundungan. Nah di situ nanti akan terjadi suatu evaluasi dari kegiatan-kegiatan setelah agen perundungan itu ada di dalamnya, seperti itu. Iya, seperti yang baru viral akhir-akhir ini. Guyub rukun Guyub rukun juga ini kan baru-baru ya, sekali. Stop bullying seperti itu. Nah, oleh karena itu diciptakanlah atau dibentuklah tim atau agen perubahan, di mana di situ yang namanya agen perubahan ternyata tidak hanya guru saja ya Bu Nurul. Tidak, ada semuanya. Karena itu kalau kita melihat lagunya dari agen perubahan itu tidak hanya guru saja dan tidak hanya murid, Bu Ayu. Jadi aku, kamu, kita semua itu sebagai agen perubahan, sehingga untuk menjaga betul-betul sekolah itu harus dalam kondisi nyaman, aman itu tadi dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita. Iya, itu tadi diharapkan di sekolah kita. Coba kalau kita sudah banyak menyusun agenda, terus apalagi tadi supaya tidak terjadi, tetapi apakah di SMA Negeri 1 Sragim pernah Bu Nurul terjadi perundungan? Ya. Gini nggih Bu Ayu. Saya yakin semua di sekolah itu pasti ada yang namanya perundungan, bullying itu pasti ada. Cuma mungkin anak-anak atau mungkin bapak ibu guru lah, anak-anak atau bapak guru itu nggak tahu itu termasuk pembulian. Kan yang namanya pembulian itu kan macamnya banyak sekali nih Bu Ayu. Ada yang verbal, ada fisik, ada sosial, ada seksual, ada cyberbullying yang sangat-sangat sekarang heboh ya. Kemudian ada senioritas ya. Lah di sini dari macam-macam ini misal Bu Nurul kasih contoh ya Bu Ayu. Itu memang ada laporan itu misalkan ada murid yang namanya Sinta, nama bapaknya Joko. Lah manggil itu enggak nama Sinta atau Mbak Sinta enggak, Koko Joko. Lah itu kan sebenarnya nama bapak orang kan enggak boleh seperti itu. Itu kan juga termasuk bullying. Mungkin anak-anak juga enggak menyadari hal seperti itu. Pastinya ada hal-hal yang lainnya pasti ada Bu Ayu, tapi untuk itu salah satu contoh mungkin di sekolah yang lain pasti juga ada, atau mungkin memanggil nama dengan bentuk dari postur tubuh, misalkan si anak itu gendut dipanggil hitam, dut hitam. Nah, seperti itu kan juga nggak boleh sebetulnya. Itu kan mungkin dari si pembuli itu biasa, tapi yang dibully itu belum tentu dia menerima kan. Betul. Jadi sakit hati kan. Kalau karakteristik atau ciri-ciri orang yang dibully itu kan biasanya gini Bu Ayu, dia diam atau mungkin sering menyendiri ya seperti itu, mungkin takut ketemu dengan banyak orang. Jadi itu kemungkinan ciri-ciri salah satu itu terkena bullying ya. Jadi memang harus harus waspada lah intinya seperti itu untuk mengetahui anak ini terjadi pembulian atau enggak seperti itu. Iya, betul sekali Bu Nurul. Jadi beda era itu beda lagi. Kalau zaman saya dulu mungkin waktu sekolah itu dipanggil nama orang tuanya itu sudah biasa, tetapi tidak untuk sekarang ini. Jadi kita harus lebih waspada lagi kalau mengeluarkan sebuah kata itu harus dipenggali, dipikir dulu, menyakiti tidak teman saya. Ternyata antara satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda kepekaannya. Jadi kita harus lebih ekstra berhati-hati seperti itu ya Bu Nurul. Lalu apakah ada tindakan dari guru atau pihak sekolah jika terjadi perundungan pada warganya Bu Nurul? Yang pasti ada ya Bu Ayu ya. Di sini salah satunya dari agen perubahan itu kan sudah mensosialisasikan di kelas-kelas ini sudah tahun ketiga. Tahun ketiga dari agen perubahan, di mana sekitar 3-4 bulan ya kurang lebih seperti itulah Bu Ayu, itu sudah mensosialisasikan di kelas-kelas, di mana yang pastinya itu kalau murid mungkin kalau mengalami suatu pembulian atau perundungan, misalkan saya sebagai murid langsung mau melapor ke Bu Ayu kan mungkin takut atau gimana, oh ya nanti ketahuan, serba nggak enak kan. Akhirnya dari agen perubahan memberikan solusi, mungkin bisa melalui WA. Di situ setiap kelas sudah dipasang dashboard untuk pengaduan pembulian. Nah di situ nanti akan tetap dirahasiakan oleh agen perubahan, tetap kita simpan, kita pegang erat-erat itu apa dari masukan pembulian dari peserta didik yang ada di SMA negeri kita. Dan kemarin ada memang sudah kami tindak lanjuti. Yang kemarin ada dari agen perubahan mengadakan suatu pertemuan yang namanya Assessment Summit 2023 dari agen perubahan. Di situ memang
karena kita itu di bawah naungan OSIS kan ya Bu Ayu, jadi semua sekbid itu kita panggil, kemudian memang itu sangat tertutup karena tidak boleh di upload langsung semua orang tahu, nggak boleh, itu karena sangat riskan, privasi, nanti takutnya orang maksudnya tidak peserta ridho didik gitu yang ya, kita lapori kok ternyata diberi itu enggak. Ya. Jadi setiap sekbid itu dipanggil bla 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 bla, terus ini laporannya seperti itu Bu Ayu. Ya, jadi Brilliance, kalau Brilliance itu menemui, melihat secara langsung maupun tidak langsung, bisa langsung ya Bu lapor sudah ada CP-CP-nya. Iya, betul sekali. Jangan sampai itu dibiarkan begitu saja. Dan jangan ada kalau bisa ya. Jangan ada di sini dan di sekitar kita. Dan harus rukun. Harus rukun, betul sekali. Jadi di pihak sekolah SMA Negeri 1 Sragen ini apakah ada kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain untuk menangani atau kalau bisa itu mencegah perundungan Bu Nurul? Ada kerjasamanya, ada Bu Ayu. Jadi gini, pasti yang kerjasama yang paling utama dan sangat utama itu adalah dengan orang tua. Kan bagaimanapun anak-anak itu lebih lama ketemunya itu kan dengan orang tua. Jadi yang pertama itu dengan orang tua, tetapi misalkan terjadi pembulian yang sudah di luar batas, itu tetap kita berkoordinasi atau matur ke bagian yang pas sudah tupoksinya. Iya. Tetapi insya Allah di SMA Negeri 1 Sragen nggak ada ya, karena anak-anak SMA Negeri 1 Sragen itu anak yang sangat super brilian, anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Jadi menyesuaikan Pak. Kalau kerjasama ya ada dengan orang tua, dengan pihak-pihak yang terkait, tergantung dari permasalahan pembulian itu. Tapi setidaknya dengan adanya agen perubahan dan sekolah kita sudah ditunjuk sebagai sekolah agen perundungan ya, maksud stop terjadinya bullying, insya Allah jangan sampai ada lah, intinya seperti itu. Ya, sesuai dengan visi, misi, dan mars kita. Ya, betul. Luhur dalam budi pekerti dan unggul dalam prestasi. Jadi kita harus menerapkan itu, Brilliance. Lalu apakah usaha atau peran guru untuk menindaklanjuti jika ada kasus perundungan lagi Bu Nurul? Kalau peran yang selama ini sekolah kita yang sudah lakukan itu, misalkan ada suatu perundungan itu kan kita itu tidak bisa bekerja sendiri ya Bu Ayu ya. Dimana sekolah kita itu sudah sekolah penggerak kurikulum merdeka, dimana yang nama kunci utamanya satu-satunya adalah harus berkolaborasi. Dan alhamdulillah di sekolah kita kan juga ada penegak disiplin sekolah. Di situ beliau-beliau Bapak Ibu guru yang berperan di situ itu mendisiplinkan murid. Ini dalam tanda konteks, mendisiplinkan sama membuli itu beda loh ya. Karena kalau tanpa ada suatu pendisiplinan, saya yakin sekolah itu tidak akan berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi memang sesuai tupoksinya masing-masing. Jadi peran guru di sini bisa dikatakan sebagai mediator atau sebagai fasilitator. Jadi tergantung masalah-masalah yang dialami mungkin dari si pembuli dan yang dibully. Jadi menyesuaikanlah. Yang pastinya peranku sebagai mediator dan fasilitator. Iya, tadi Brilliance. Jadi meluruskan kalau ada yang belok-belok kita luruskan. Ya, seperti itu tadi Brilliance. Oke, kita kan sekolah penggerak mempunyai kesepakatan bersama atau kesepakatan sekolah nggih Bu Nurul. Nah, apakah di dalam kesepakatan bersama atau kesepakatan sekolah itu tertera anti perundungan? Kalau tulisan di situ tertera anti perundungan itu nggak ada ya Bu Ayu, tetapi kalimatnya misalkan kalau yang namanya kesepakatan sekolah itu kan dimana suatu, kalau dulu itu kan namanya tata tertib ya Bu Ayu ya, karena sekarang sudah kurikulum merdeka, kalimatnya diganti menjadi kesepakatan sekolah, dimana kesepakatan sekolah itu dibuat oleh semua stakeholder yang ada di sekolah dan harus ditaati oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah nih. Nah di situ kalau peserta didik baru PPDB, saat itu PPDB ada daftar ulang. Daftar ulang kan di situ sudah diberikan suatu print out, kemudian ada orang tua sama peserta didik harus menandatangani dari kesepakatan sekolah. Itu berarti kalau mau sudah diterima di SMA Negeri 1 Sragen, mau nggak mau harus mentaati kesepakatan sekolah. Kalau mengenai anti perundungan sudah ada, kalimat di situ dicantumkan tidak boleh mencemooh, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, kemudian berkelahi, kemudian
menyakiti sesama, maksudnya sesama teman kayak itu. Jadi ada Mbak, Bu Ayu sudah dimasukkan di dalam kesepakatan sekolah, sehingga untuk PDS dari kesepakatan sekolah dengan sekolah anti perundungan itu sudah sangat-sangat match, sudah sangat-sangat sinkron. Iya, Brilliance. Kesepakatan bersama itu kita buat bersama. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang mengingkari. Karena kalau diingkari itu rasanya sakit. Tapi apakah ada Bu Nurul yang mengingkari atau melanggar kesepakatan bersama kita? Ada Bu Ayu, ada. Tetapi yang pastinya sudah kami sudah kami tangani dalam arti itu kami luruskan. Tadi Bu Ayu bilang bengkok biar lurus. Jadi di sini ada kita itu yang namanya sekolah anti perundungan, ada fasilitator di dalamnya, ada agen perubahan dan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Karena di sini sama ibu semua ya Bu Ayu. Jadi Ibu BK itu sangat luar biasa beliau, kemudian dibantu oleh semua Bapak Ibu guru. Jadi sudah dilakukan lah untuk mengatasi terjadinya bullying, dan insya Allah yang kita harapkan jangan sampai ada yang namanya bullying di SMA Negeri 1 Sragen. Iya, jangan sampai ada ya, Brilliance. Lalu langkah apa saja yang sudah pernah dilakukan pihak sekolah dan yang akan dilakukan pihak sekolah untuk mencegah perundungan, Bu Nurul? Mencegah perundungan yang pastinya seperti Bu Ayu juga sebagai guru ya di SMA Negeri 1 Sragen. Jadi Bapak Ibu guru itu harus lebih waspada. Waspada itu dalam arti ada nggak ya anak-anak kita yang mau melakukan terjadinya bullying, kemudian lebih mendekat kepada anak, lebih ngomong kan, kalau berarti menghamba ya, tapi bukan menghamba itu bukan berarti harus sujud, itu tuh enggak, maksudnya ngomong berpihak kepada murid, maunya murid bagaimana, tetapi selama kemauan murid itu masih dalam tahap-tahap yang aman-aman aja ya nggak masalah, kita ACC aja. Kemudian selain itu yang pasti dan paling utama adalah kerjasama dengan orang tua, seperti itu. Saling kolaborasi, komunikasi lancar dengan ekosistem sekolah untuk menuju sekolah anti perundungan. Betul sekali Bu Ayu. Iya. Apakah selama ini ada kendala Bu Nurul dalam semua program sekolah anti perundungan ini? Kalau ada kendalanya apa Bu Nurul? Kalau kendalanya ada ya Bu Ayu, itu biasanya kalau anak-anak yang kena pembulian, itu kan biasanya kalau tadi seperti saya sampaikan ke Bu Ayu tadi, misalkan mau melapor ke Bapak Ibu guru mungkin takut. Jadi nggak bisa, ingin aku matur ke Bapak Ibu pasti semuanya akhirnya tahu. Padahal yang saya inginkan hanya saya sendiri tahu, tapi kalau saya nggak melapor kok gimana lah, seperti itu. Jadi serba salah. Jadi anak itu merasa takut untuk mungkin melaporkan melaporkan. Kemudian makanya dengan adanya dashboard yang ada di kelas-kelas itu untuk sebagai tempat melapor misalkan mau ketemu Bapak Ibu guru juga nggak enak, mau curhat ke teman nggak enak, akhirnya bisa lewat ke WA itu yang di agen perubahan itu. Iya, Brilliance ya, jangan takut ya. Silahkan ya. Ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan kenyamanan untuk kalian, mungkin nanti bisa memberikan solusi. Yang terakhir Bu Nurul, apakah ada program lanjutan untuk sekolah anti perundungan ini? Program lanjutan untuk anti perundungan ini ya Bu Ayu ya, kemarin untuk yang asesmen submit 2023 dari agen perubahan itu memang dari beberapa sekbid itu kok ini kayak gini lah, itu merupakan RTL kita untuk rencana tindak. Ternyata karena yang namanya tadi seperti Bu Nurul bilang tadi bahwa bullying itu kan macamnya banyak sekali, mulai dari verbal bla 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 sampai ke senioritas lah. Itu kami dari agen perubahan itu belum bisa menspesifikkan ini termasuk verbal, ini termasuk fisik, bla 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 sampai ke yang senioritas lah. Mungkin nanti bola-bali itu lagi Bu Ayu, berkolaborasi. Sekolah kita kan juga sekolah digital kan. Nah, nanti mungkin kita bisa minta bantuan, yang koordinatornya adalah Bapak Gilang. Nah, nanti kita bisa minta bantuan ke beliau bagaimana untuk menspesifikkan ini termasuk verbal, ini termasuk fisik, ini bla bla bla, seperti itu. Jadi itu rencananya ke depannya biar lebih spesifik lagi.
Ya, diharapkan malah tidak ada lagi. Jangan sampai stop bullying, memang nggak boleh betul ya. sekali. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya dan banyak sekali paparan yang sangat bermanfaat. Harapan kita sekolah anti perundungan ini stop bullying, ayo rukun, sekolah ramah anak, ramah lingkungan karena kita juga di Wiyata Mandiri ya Bu Nurul ya. Banyak sekali sekolahan kita tuh Ibu Ayu, sekolah penggerak digital, apalagi Bu Ayu, SSK, anti perundungan, terus digital, apalagi Bu Ayu, integritas. Saking banyaknya saya speechless sampai belum. Nanti apalagi nanti nggak tahu nanti. Mungkin ada kesan-pesan atau testimoni atau yang ingin disampaikan Bu Nurul untuk Brilliance mengenai perundungan atau anti bullying di sekolah kita? Satu aja Bu Ayu, stop bullying. Oke. Mungkin ada jinglenya Bu? Oh iya, jinglenya gini, jinglenya lagu dari anti perundungan itu, aku, kamu, kita semua apa Bu Ayu? Agen perubahan. Agen perubahan, nah seperti itu. Kalau untuk apa itu namanya? Yel-yelnya, salam agen perubahan, salam perilaku positif. Mungkin bisa kita coba Bu Nurul. Oke. Kamu dulu ya. Iya, siap. Aku, kamu, kita semua agen perubahan. Salam agen perubahan. Salam perilaku positif. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Brilian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.